Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman public speaking, bertemu lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan daring jurnal mata kuliah public speaking. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang kita bahas dalam pertemuan kemarin, tepatnya pada tanggal 12 hari Senin bulan Mei 2025. Nah, yang mana kemarin itu bertepatan juga pada tanggal merah, yang mana di situ sedang perayaan hari raya Waisak. Nah, untuk umat-umat yang merayakan gitu. Nah, tetapi kita tetap masuk dengan metode luring, teman-teman. Daring, yang mana kita melaksanakan dengan online dengan Google Meet. Nah, pada pembahasan kemarin itu kita presentasi dari kelompok 1 yang mana. Nah, dari materi-materi kelompok 1 ini banyak sekali ya, orang-orangnya itu kayak membahas mengenai mengenai persiapan mental dalam public speaking, terus ada performa bahasa, ada bahasa verbal dan non verbal gitu. Pokoknya banyak lah gitu yang dibahas kemarin. Nah, orang-orang itu ada Tatu, terus Tarisa, ada Baik, ada Nisa, dan mungkin ada teman-teman yang lain yang belum saya sebutkan satu persatu. Nah, materi pertama itu mengenai persiapan mental public speaking. Nah, persiapan mental ini adalah tahapan krusial dalam menjalankan proses public speaking, teman-teman. Yang mana biar sukses ini seorang speaker itu harus mempersiapkan mentalnya gitu sebelum dia tampil. Nah, karena ya untuk menghadapi tantangan atau audiens segitu banyaknya gitu, jadi kita harus dipersiapkan agar tidak timbul gitu tuh penyakit mental yang seperti grogi, demam panggung dan lain-lainnya, yang cemas yang bisa membuat kita itu memperhambat kita gitu, teman-teman. Adapun dalam langkah-langkah dari persiapan mental public speaking ini, yang pertama itu ada visualisasi sukses, yang kedua ada pemusatan perhatian, yang ketiga ada manajemen kegugupan, yang keempat ada penguasaan materi, dan terakhir ada antisipasi tantangan. Nah, teman-teman, pada materi yang kedua itu membahas mengenai performa bahasa. Nah, performa bahasa ini adalah aspek yang tampak dalam praktek berbahasa gitu, teman-teman. Nah, seperti pemilihan kata, kemudian penyusunan kalimat, intonasi dalam berbicara, serta gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif, teman-teman. Ya, pada siapa gitu kita menyampaikan pesannya? Tentunya kepada audiens, teman-teman. Nah, performa bahasa ini juga menunjukkan bagaimana kemampuan berbicara seseorang yang diterapkan dalam situasi nyata gitu, sehingga dapat memengaruhi pemahaman, kemudian respon, dan keterlibatan audiens dalam proses komunikasi gitu. Nah, di dalam performa bahasa juga ini, teman-teman, ada 4 poin, yaitu ada pemilihan kata, kemudian ada struktur kalimat, intonasi, dan gaya bahasa. Nah, selanjutnya itu ada bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, bahasa nonverbal itu bahasa verbal itu bahasa yang yang berlambangkan yang memungkinkan seorang itu berbagi makna gitu atau informasi. Nah, dalam hal ini lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal gitu. Nah, bentuknya itu biasa berupa lisan ataupun tulisan. Jadi kalau misalkan bahasa yang verbal itu bahasa yang
yang apa ya, yang terucap gitu sama yang tertulis. Nah, sedangkan kalau misalkan bahasa nonverbal itu bahasa apa ya, yang berbentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata gitu. Terus juga menyampaikan pesannya itu mencangkup apa ya, ekspresi wajah gitu, terutama alis, terus dahi, gigi, mata, dan mulut gitu. Pokoknya yang postur dan gestur. Nah, itu dari bahasa nonverbal, teman-teman. Nah, kemudian itu ada simbolik public speaking. Nah, simbolik itu segala sesuatu yang digunakan untuk mewakili ide, gagasan, atau makna tertentu dalam komunikasi. Nah, dalam konteks public speaking ini, simbolik itu ya mencangkup kata-kata, terus gerakan tubuh, ya hampir sama lah teman-teman, itu kayak bahasa nonverbal lebih tepatnya ya. Kan di situ juga di simbolik juga ada ekspresi wajah gitu, serta benda fisik yang membantu menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, macam-macam simbolik juga, ada simbolik verbal, nonverbal, dan visual. Kemudian yang terakhir itu, materi yang terakhir itu tentang penampilan pada public speaking. Nah, penampilan ini memiliki proses krusial dalam menjalin hubungan antara pribadi, yang meskipun kita sering mendengar pepatah don't judge the book by the cover. Artinya jangan menilai buku dari sampulnya saja gitu. Jadi kita jangan menilai seseorang itu dari ya penampilannya doang kita, atau juga sebaliknya gitu. Kita kan belum tahu gitu kalau misalkan orang tersebut itu apakah lebih bisa daripada kita gitu. Apakah ya yang kita lihat itu ya belum tentu gitu tuh, belum tentu sama dengan apa yang seharusnya terjadi gitu, teman-teman. Makanya itu di sini juga pepatah itu mengatakan don't judge the book by cover. Don't judge the book by the cover. Jangan menilai buku dari covernya saja gitu. Mentang-mentang covernya bagus, jadi kita langsung menilai orang itu, misalkan buku itu bagus gitu. Padahal kan belum tentu isi bukunya itu bagus gitu. Begitupun dengan penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Mungkin itu saja learning journal public speaking yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.